Kita akan melihat satu tokoh yaitu Salomo. Ini saya senang belajar tentang Salomo ini ya. Nah ini Salomo ini di dalam keberhasilan luar biasa ya dibanding dengan bapaknya Daud. Luar biasa keberhasilan Salomo ya. Artinya di dalam bidang pembangunan, di dalam bidang keamanan, di dalam bidang kesuksesan dalam memberkati masyarakatnya, itu makmur orang yang dipimpinnya. Tapi satu hal, di tengah-tengah keberhasilan ini Salomo jadi lengah ya. Artinya tidak waspada, tidak berhati-hati, sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Apa saja yang dilanggar oleh Salomo? Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 ya. Apa yang dilanggar oleh Salomo di sana? Kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Nah, ini perempuan-perempuan yang ini perempuan Firaun, anaknya Firaun. Kira-kira Firaun itu dia kenal Tuhan atau penyembah berhala? Penyembah berhala. Orang Moab penyembah Tuhan atau penyembah berhala? Penyembah berhala. Orang Amon penyembah berhala. Edom penyembah berhala. Sidon penyembah berhala. Het penyembah berhala. Tuhan suruh mereka cari perempuan yang penyembah berhala enggak? Coba kita baca di ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu yang kita sudah sebutkan di ayat 1, tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah ini Tuhan katakan, jangan kamu ambil perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhannya Israel. Tuhan sudah katakan. Tapi Salomo mengambil dari mana istri-istrinya? Dia mencintai apa? Perempuan Moab. Dia mencintai Amon. Dia mencintai Edom. Dia mencintai Sidon. Dia mencintai Het. Apa yang menjadi cintamu dalam hidupmu saat ini? Kamu mencintai gadgetmu? Kamu mencintai handphone? Kamu mencintai apa lagi? Permainanmu dan lain sebagainya. Apa yang kamu berikan lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Tuhan sudah katakan, jangan ambil ke sana. Tapi Salomo mengambil perempuan-perempuan itu. Dia melanggar perintah Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Hatinya kalah sama perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali hati kita kalah sama handphone daripada baca Alkitab. Apa benar apa betul? Kalau hari ini saya katakan semua handphone dikumpul dan kita membaca Alkitab, apakah ada sukacita? Ada. Tidak. Artinya kita lebih mencondongkan hati kita kepada hal-hal duniawi daripada hal-hal yang menyangkut hal-hal surgawi. Khotbahnya nggak enak. Sekarang orang banyak mencari khotbah-khotbah yang enak didengar, menyenangkan telingamu tapi tidak mengubahkan hidup. Ya. Salomo di tengah kemegahannya, di tengah kepemimpinannya luar biasa, dia lupa kalau ada perintah yang Tuhan katakan, jangan
ambil perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Dan itu terjadi. Itu yang dialami oleh Salomo. Jangan mencondongkan hati kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi condongkanlah hati kita kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita condongkan hati kita kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhan? Kamu bangun pagi, datang berlutut di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Pagi-pagi kau ambil gitar, menyembah Tuhan, itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kamu ada persoalan, bukan menangis, tapi carilah hadirat Tuhan. Itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Besok kau mau ujian, datang berlutut di hadapan Tuhan dan mulai ambil bukumu baca. Itu menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, kamu mau dapat nilai bagus tapi kamu tidak belajar dan besok kamu asal-asalan. Itu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kamu terima handphone, langsung kamu buka, bukan TikTok, tapi pelajaran-pelajaran, soal-soal yang kamu bahas untuk ujian besok. Itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena itu adalah bagian dari tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar. Kalau kamu melakukan tanggung jawab, itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuh, ya. Jangan menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Jangan mau kalah dengan keadaan dunia ini. Ya, dikatakan kalahkanlah dunia ini dengan apa? Kebajikan. Lakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya. Ya. Salomo melakukan hal-hal yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan. Ya. Dia mencari orang-orang atau perempuan untuk menjadi istrinya yang bukan takut Tuhan, tapi orang-orang yang menyembah berhala. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya itu lebih menarik hati Salomo daripada cintanya kepada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan besar mana dengan cintamu kepada hal-hal yang kau lihat di dalam dunia ini. Ketika kau mencintai seseorang yang membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan, itu cinta yang benar. Tapi ketika engkau mencintai seseorang membawa kau semakin jauh daripada Tuhan, itu bukan cinta yang benar. Itu bukan cintamu kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Salomo, istri-istrinya membawa hati Salomo semakin jauh daripada Tuhan. Apakah motor yang kau miliki itu semakin membawa kau dekat sama Tuhan? Dengan motor itu engkau pakai untuk pelayanan, dengan motor itu engkau pakai untuk ke gereja. Atau motor itu semakin menjauhkan engkau daripada Tuhan? Apakah handphone yang kau miliki akan membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan? Apakah handphone itu tiap hari akan mengeluarkan bunyi rohani atau rohana? Kau buka TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kalau itu terus bunyinya, itu handphone yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau lagunya, pulangkan saja aku pada ibu, malu aku malu pada sirine merantau. Nah itu bukan berarti kita masih ada di dunia, tapi apakah hal-hal itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau handphone isinya banyak Alkitab, versi Alkitab yang kau pelajari, banyak catatan-catatan yang isinya tentang firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Ini jangan sampai hal-hal yang kita miliki semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Hatimu condong mana, sama Tuhan atau sama hal-hal dunia? Sama Tuhan atau sama hal-hal duniawi? Sama Tuhan. Bangun pagi, mesbah doa. Ada saat-saat kita berdoa. Kemarin saya dengar percakapan Bunda dengan tantenya dari Surabaya, seorang hamba Tuhan. Kuncinya kamu diberkati Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Lewat apa? Mesbah doamu pribadi, bukan komunitas, pribadi. Sesibuk-sibuknya jangan pernah lupakan mesbah doa. Istri berapa tadi? 700. Membayangkan, ada yang mau seperti Salomo punya 700? Ya. Gundik 300. Coba bisa bayangkan kekayaannya Salomo gitu ya. 700 dia harus kasih makan istrinya doang, belum anaknya, gundiknya. Ya. Tapi sayang, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, Salomo lebih condong hatinya kepada istrinya daripada condong kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita lebih condong kepada hal-hal duniawi daripada condong kepada Tuhan. Ya, tapi marilah kita condongkan hati kita kepada Tuhan. Dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Tidak sepenuh hati berpaut hatinya pada Allah. Ya. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Seluruhnya harus kita berikan sama Tuhan. Tapi Salomo sebagian untuk istrinya, sebagian untuk Tuhan. Tidak utuh lagi kasihnya kepada Tuhan seperti cinta mula-mula. Nah, coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita kasih mula-mula itu masih ada, atau kasih kita sudah mulai luntur? Kita datang kepada Tuhan, datang ala kadarnya, seadanya, sehingga hidup kita hidup yang tidak diubahkan oleh Tuhan. Ya. Hidupmu mau berubah? Jangan sampai kita hanya menyaksikan orang lain diberkati Tuhan, tapi kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan itu sendiri. Ya. Ini penting. Tidak ada jalan lain untuk kamu mengalami mujizat. Jalan satu-satunya adalah bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berikan cintamu 100% sama Tuhan. Jangan hati kita mendua, 50% ke dunia, 50% ke Tuhan. Tapi berikanlah seutuhnya kepada Tuhan. Jangan hal-hal duniawi mencondongkan hati kita untuk menjauh daripada Tuhan. Akhirnya larinya kemana? Penyembahan berhala. Ya. Kalau hati kita sudah condong kepada hal-hal dunia, akhirnya kita akan menjadi penyembah berhala. Kita akan lebih mencintai hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Ya. Kita bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk ada di handphone, berjam-jam untuk ada di laptop, berjam-jam untuk ada di pekerjaan. Tapi untuk Tuhan, rasanya waktunya doa setengah jam, rasanya sudah berjam-jam. Kita ibadah kok nggak selesai-selesai. Padahal kalau kita mengerjakan hal-hal dunia, bisa waktu kita lebih besar daripada itu. Akhirnya kita lari kepada penyembahan berhala, lebih mencintai ciptaan daripada pencipta. Nah, ini menjadi perenungan kita semua, ya. Ciptaan itu sementara, ya. Pencipta itu kekal, dan dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ciptaan itu bukan sumber.
Kekayaan itu tidak akan pernah membuat kita merasa bahagia. Tapi ketika kita dekat sama sang sumber, yaitu pencipta sendiri, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dikatakan di 1 Raja-Raja 11 ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Jadi banyak dewa-dewa yang akhirnya Salomo condong ke sana karena dia mengikuti istrinya. Ya. Dunia ini terlalu banyak tawaran. Mungkin yang SMP, kamu bisa ikuti teman-temanmu yang pikirannya pikiran dunia. Tapi kamu ada di sini, kamu harusnya pikiranmu yang mengubahkan pikiran teman-temanmu yang ada di luar sana. Ya, bukan kamu yang digarami, tapi kamu akan menggarami teman-temanmu yang ada di SMP. Karena belum tentu mereka baca firman Tuhan. Ya, belum tentu mereka ibadah seperti ini. Kamu harusnya jadi terang di sana. Andreas harus jadi terang di sana. Udin harus terang di sana. Ken harus jadi terang di sana. Gaby harus terang di sana. Niko, kamu harus jadi terang di sana. Bukan jadi batu sandungan bagi teman-temanmu. Apa gunanya kamu ibadah di tempat ini? Apa gunanya kamu baca kitab 5 pasal? Perhatikan di sini. Supaya masuk di hatimu. Ini. Jangan mencondongkan hatimu untuk menjadi penyembah berhala. Dikatakan ayat 6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti ayahnya. Kalau orang tuamu tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, harusnya kamu ubahkan. Kamu ubahkan, saya akan lebih daripada orang tuaku. Ini terbalik. Daud itu dikatakan mengikuti Tuhan, tapi anaknya Salomo karena keadaan dipengaruhi oleh keadaan, istri-istri yang diambil yang bukan orang yang mengenal Tuhan, membawa dia condong hatinya kepada penyembahan berhala. Makanya kamu nanti pilihlah pasangan yang takut akan Tuhan. Pilih teman yang takut akan Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena lama-lama kamu akan terpengaruh dan kamu juga akan menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kamu harus mengubahkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ketika kamu ada di sana, kamu menjadi garam dan orang itu bisa berubah. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan sampai kita juga Tuhan dapatkan kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena kamu tidak sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud. Di orang yang tidak mengikut Tuhan sepenuh hati, mendengar khotbah tapi lainnya dikerjakan, sebenarnya kamu tidak dengan sepenuh hati memberikan waktumu untuk Tuhan. Ya, sehingga ya tidak ada perubahan, tidak ada berkat Tuhan yang didapatkan karena kita bukan sepenuh hati. Tapi setengah hati. Segala sesuatu yang setengah itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau kau dengarkan sepenuh hati, kau akan diubahkan oleh firman itu. Saya katakan ujian tidak akan pernah mengubah kamu, doamu juga. Tapi itu penting. Tapi yang bisa mengubahkan hidupmu adalah Tuhan itu sendiri, firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia yang bisa mengubahkan hidup saudara dan saya bisa berubah. Ketika kita akan marah, firman itu berbicara dalam hati kita. Ketika kita akan memukul orang, firman itu berbicara dalam hati kita. Ketika kita mau menjawab orang, ketika ngomong, firman itu bicara dalam hati kita. Kalau kita suka menjawab, suka melawan, suka menentang, berarti firman itu tidak ada dalam dirimu. Mungkin ada tapi tidak berfungsi. Karena engkau menganggap rendah firman itu. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah memberikan mutiara kepada babi. Ya. Janganlah khotbahin orang yang tidak bisa berubah.
karena sama dengan kau membuang mutiara kepada babi, karena dia tidak akan hargai, dia akan buang. Katakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Ya, kau akan mengalami perubahan. Kedewasaan itu bukan karena kau umurmu sudah lebih tua dari orang lain, enggak. Kedewasaan itu adalah kau mampu membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, mana hal yang menyenangkan hati Tuhan, mana hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mana hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang bisa membedakan itu adalah orang dewasa. Ya. Dewasa itu bukan karena dia badannya besar, bukan karena kumisnya sudah ada, bukan karena jenggotnya sudah ada, bukan karena. Dewasa itu diukur dari apakah dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu sederhana mengukur orang yang dewasa. Itu satu soal besok. Ya. Di ayat 7 dikatakan, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan. Jadi tidak hanya hatinya terpaut, tapi dia buatkan tempat. Coba bayangkan, dia buatkan tempat bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amun. Dia buatkan semua tempat untuk menyembah. Coba bayangkan, bagaimana hati Tuhan gak sakit? Bagaimana Tuhan tidak berkata, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Tidak hanya hatinya condong, tapi dia buatkan tempat penyembahan yang membawa tidak hanya dirinya